Harimau itu sudah kelaparan selama 5 tahun. Bertujuan untuk mengincar seorang gadis yang hilang. Cakar tajam itu bisa menangkap seekor gajah. Segera bergegas berlari menuju gadis itu. Pada saat inilah, seorang pria jangkung dan berotot bergegas keluar. Dan menarik gadis kecil itu keluar dari bahaya. Hanya terdengar geraman harimau. Kemudian jatuh ke tanah. Ternyata, dia telah menghunus pisau dengan kecepatan cahaya. Berikan harimau pukulan fatal. Pria itu berbalik untuk pergi. Aku mendengar harimau itu menggeram kesakitan lagi. Dia tanpa ampun membunuh kehidupan. Segera cari ranting, untuk membantu harimau menjahit lukanya. Kemudian, oleskan beberapa obat herbal pada luka. Pria yang begitu jujur, dia adalah penjaga hutan ini. Tinggal di suku primitif yang terisolasi. Karena dia sangat pandai berkelahi. Dia dipanggil oleh klan, dan anggota suku hidup tanpa beban di hutan purba ini. Kemudian suatu hari, gagak yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Membayangkan hal-hal buruk yang akan datang. Memang, sekelompok manusia modern datang ke hutan ini untuk menebang pohon. Memecah kesunyian. Membawa anggota klan untuk memulai serangan balik. Gunakan busur dan anak panah. Untuk mengusir sekelompok penjelajah. Mereka melindungi rumahnya. Tapi mereka tidak tahu, bahwa melakukan hal itu, akan menyebabkan balas dendam yang lebih intens. Tim penambangan, berhubungan dengan polisi setempat yang paling kejam. Pada malam hari, membawa tentara dan memulai pembantaian. Hiruk pikuk yang sejenak, berteriak di mana-mana. Orang-orang suku itu mati-matian melawan. Tapi menghadapi tentara yang lengkap. Jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyak korban serius. Militer tidak peduli. Bahkan, anak-anak pun tidak luput. Ayahnya juga ditembak di kepala dengan pistol. Sebelum dia bisa berlari, dia ditangkap. Dalam sekejap, seluruh suku musnah. Semuanya ditangkap hidup-hidup. Bersiaplah untuk menjual dan bekerja keras. Seorang polisi yang baik hati muncul. Dilepaskannya, tetapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya menarik polisi untuk datang. Untuk menyelamatkan klan mereka pada waktu yang tepat. Ada beberapa orang di sini mengadakan barbeque. Sengaja dipukul lagi. Pahlawan itu memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Memeluk orang adalah pemukulan. Dokter juga mengatakan bahwa kepalanya terluka, sehingga dia kehilangan ingatannya. Melihat adegan ini juga terancam. Terburu-buru meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu seberapa awal dokter membawanya ke rumahnya. Pengurus rumah tangga dengan cepat membawanya ke kamar tidur untuk diperiksa. Pintunya terkunci. Jadi aku tidak bisa keluar. Siapa sangka, tembok setebal 5 meter itu akan dirobohkan menjadi lubang besar. Mereka mencari di seluruh sudut dan celah rumah. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba, mendengar suara dengkuran dan menemukan bahwa dia sedang memeluk seorang wanita cantik di pohon besar saat tidur. Ini menakutkan. Dibangunkan oleh suara dari atas dan melompat ke bawah. Di kepalanya, dia menunjukkan adegan yang menyelamatkannya. Jadi dia bersimpati padanya, ketakutan dan bergegas masuk ke rumah. Bahkan handphone Apple-nya jatuh. Saat ini ketika telepon berdering, mengambilnya dan melemparkannya langsung ke kolam. Memutuskan untuk menjinakkannya, dan mengajarinya untuk mengambil bola basket. Dan memberinya gaya rambut yang keren. Mandi air panas. Setelah berdandan sedikit, dia masih jadi pria yang tampan. Di bawah pelatihan, secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan umat manusia. Tetapi pada hari itu, sebuah mobil melaju ke arahnya. Bagaimana bisa orang ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Sehingga dengan kekuatannya sendiri, dia dapat mendorong mobil dengan kecepatan 250 km dengan tergesa-gesa. Sepotong kulitnya terluka, membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Tidak peduli seberapa keras dokter mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya, hanya dengan lembut mengangkatnya, dan secara otomatis menarik tangannya. Di pesta, anak laki-laki dengan sengaja bergegas masuk, dan mulai berjabat tangan. Wanita itu berteriak minta tolong.
Tepat setelah itu, dia langsung mendobrak pintu dan melihat wanita itu. Saya sedang diganggu. Saat ini, sifat kekerasan telah sepenuhnya terbangun. Segera setelah itu, tetapi sayangnya, berhenti tidak tepat waktu. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda akan dipukuli sampai mati. Tiba-tiba polisi mendatangi tempat itu. Gunakan jaring untuk menangkapnya. Mereka sudah mencari selama berbulan-bulan. Akhirnya bisa menangkapnya sekarang. Ingin dibawa kembali ke hutan purba. Menjadi budak, tetapi lehernya harus dipatahkan. Bahkan jika Anda hidup, Anda harus memakai perangkat pembentuk leher selama sisa hidup Anda. Dia benar-benar marah, mencari untuk balas dendam. Tetapi saat ini, saya berada di pesawat untuk menemukan hutan purba. Bagaimanapun, polisi tidak akan membiarkannya masuk. Melihat seorang wanita diintimidasi. Segera aktifkan mode Ulti Aldous. Tinjuku tidak akan meleset. Tidak tahu cara berkelahi. Tiba-tiba bala bantuan polisi datang. Mulai menembak gila-gilaan. Pada dasarnya tidak tahu kekuatan pistol. Ingin bergegas ke depan. Untungnya, dia menariknya tepat waktu. Mereka berlari ke hutan purba. Dia ingin membalaskan dendam putranya. Menghabiskan dana 1 miliar untuk menangkap yang bersalah. Bahkan menggunakan pasukan khusus tentara. Mereka hanya bisa mempercepat untuk melarikan diri. Tersandung oleh kayu. Jatuh ke bawah tebing. Wanita ini akan jatuh dari tebing. Dia menempel di tepi tebing. Dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Pria itu terbang. Tetapi terlambat selangkah. Dia jatuh. Untungnya, dia bisa berpegangan pada cabang. Tetapi, dia tidak bisa menahannya lama. Dia langsung melompat. Dan meraih tanaman merambat. Manfaatkannya untuk meluncurkan. Gunakan kecepatan cahaya untuk mendekati wanita itu. Dia masih tidak bisa menahan dan melepaskan tangannya. Juga gunakan tanaman merambat untuk mempercepat ke bawah. Akhirnya, mengambilnya ketika 10 cm dari tanah. Untungnya, semuanya tidak berbahaya. Tetapi, pasukan khusus masih menemukan mereka. Dalam proses melarikan diri, dengan ceroboh menginjak jebakan yang telah dipasang. Dan digantung di pohon. Pasukan khusus yang tak terhitung jumlahnya, datang untuk mengepung. Tetapi, dia merupakan cucu dari seseorang. Mereka tidak berani menyakitinya, dan dengan cepat menyuruhnya menjauh. Pada saat inilah, auman harimau datang. Harimau muncul di sini. Itu adalah harimau ganas, yang telah diselamatkan sebelumnya. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa, perburuan panik diluncurkan. Dalam sekejap, kelompok pasukan khusus ini semuanya dimusnahkan. Itu membuka mulutnya penuh darah, mendekat, dan segera melompat turun dari pohon. Itu segera menjadi patuh. Mereka bertemu klan mereka di hutan. Tanpa tuntunan hidup, mereka sangat sengsara. Agar tidak harus meninggalkan klan, memutuskan untuk mencari negosiator. Biarkan dia berhenti mengeksploitasi tanah ini. Tapi, orang ini mencari keuntungan besar. Ada juga perseteruan darah anak laki-laki. Langsung tarik ke dalam mobil. Bersiaplah untuk secara paksa membawanya kembali. Untuk merebut kembali tanah ini. Pada saat inilah, seorang pria yang menyerupai pecahan harimau muncul. Langsung menghadang di depan mobil. Yang sedang melaju dengan kecepatan 300 meter per jam. Tanpa menghindar, langsung menabrak.
membuka pintu mobil dengan cepat. Akhirnya, memaksa mobil untuk berhenti. Dia baru saja akan berlari ke depan untuk bersatu kembali, tapi tiba-tiba orang itu menembak dan memukulnya di dada. Saat ini, polisi juga mengejar, buru-buru membuang senjatanya. Polisi di sekitarnya mulai menyerangnya lagi. Selama 5 jam, pria ganas ini masih bertahan. Luka kecil ini tidak berharga bagiku. Pada saat ini dia memikirkan cara untuk dengan sengaja meraih lengannya dan berteriak minta tolong. Pada saat ini, pembunuh dewa kembali untuk menyelamatkan nyawa. Pada saat-saat terakhir, dia berhenti, bahkan meyakinkannya, untuk tidak melanjutkan pembukaan hutan ini lagi, agar dia dan orang-orangnya hidup damai di hutan yang terisolasi dari dunia.